Legenda Pendekar Abadi 146. Ingin jalan-jalan bersama. Udara pagi berhembus dengan mesra, daun-daun di halaman kediaman Qin Qian berjatuhan akibat terpaan gelombang energi tidak kasat mata yang telah ditinggalkan oleh sesepuh Su. Sama seperti yang Lei Tian gunakan, energi para pendekar keabadian terasa khas dan unik. Pengendaliannya sudah di tingkat di mana menekan energi tanpa fluktuasi. Semua orang tercengang, sikap leluhur Sekte Perisai Api yang begitu sungkan terhadap Lei Tian menimbulkan pertanyaan besar di hati seluruh orang. Beragam pertanyaan liar muncul di pikiran setiap orang, bahkan ribuan murid Sekte Perisai Api yang mengetahui hal ini tidak bisa berbuat apa-apa. Peristiwa di pagi hari ini terlalu luar biasa untuk dipahami. Kemunculan Lei Tian yang selalu menggemparkan membuat orang-orang hampir gila dibuatnya. Segala ekspektasi terhadap pemuda tersebut selalu runtuh di bawah pandangan kasat mata, apalagi sikap anehnya yang selalu menyembunyikan tingkat kultivasinya membuat orang-orang menjadi lengah. Dengan dukungan orang seperti ini, bagaimana mungkin di masa depan ada yang berani mengusik tetua Zhu Sanfeng dan juga cucunya yang merupakan putri Kaisar Qin? Lei Tian berdiri dengan tenang, namun di balik ketenangannya tersebut membuat semua orang sangat ketakutan. Pada saat ini, 3 orang tetua Sekte Perisai Api sedang gemetaran, tubuhnya siap berlutut kapan saja. Selain Zhu Sanfeng, mereka adalah 3 orang tetua yang tersisa. Setelah 4 orang lainnya tewas tanpa jasad, mereka tidak berani bergerak sedikitpun di hadapan Lei Tian. Mereka juga dengan jelas menyaksikan jika leluhur sekte sekalipun berpihak kepada seorang pemuda yang kini sedang berdiri tersebut. Dari mana cucuku menemukan monster seperti ini? Batin Zhu Sanfeng. Tatapan matanya penuh kekaguman ke arah Lei Tian. Sue Melin menggertakkan giginya, usianya masih sangat muda, leluhur sekte sekalipun bertindak segan terhadapnya. Qin Qian tersenyum penuh arti, apa yang lah pertaruhkan sebelumnya terhadap pemuda yang masih terlihat tenang tersebut telah melewati ekspektasinya. Pada saat ini, Qin Qian tidak bisa tidak mengagumi pria yang telah menjadi pasangannya, sekaligus pilihan hidupnya tersebut. Para tetua, aku mohon maaf atas kekacauan ini. Namun seperti apa yang aku ucapkan sebelumnya, jangan sampai apa yang sudah terjadi hari ini tersebar. Aku masih memiliki rencana lain. Jika aku mengetahui ada yang membocorkan hal ini maka aku jamin orang tersebut takkan bisa bereinkarnasi. Lei Tian berkata penuh penekanan, ia tidak bertele-tele terhadap suatu hal yang ia pandang prinsip. Sementara bagi para tetua dan murid-murid yang lainnya, ucapan Lei Tian bukanlah ancaman melainkan sebuah keputusan yang tidak bisa mereka tawar. Lei Tian memandang ke arah sekitar 40 orang murid dalam yang sebelumnya mengikuti Su Feng untuk mengintimidasi dirinya. Apakah di sini ada aula penegakan kedisiplinan? Tanya Lei Tian kepada tetua sekte. Ada tuan, kebetulan saya yang bertanggung jawab, salah seorang tetua berkata. Lah adalah Xie Biun tetua yang berada dalam kubu yang sama dengan Zhu Sanfeng. Berikan hukuman yang setimpal kepada mereka, ucap Lei Tian menunjuk kepada murid dalam. Baik tuan, jawab Xie Biun dengan patuh. Untuk urusan sekte biarlah kakek Zhu yang ambil alih, hal ini akan dibicarakan nanti dengan sesepuh Sukai, ucap Lei Tian kemudian. Baik tuan, ucap 3 orang tetua secara bersamaan. Baiklah kalian bisa meninggalkan tempat ini, ucap Lei Tian sambil membalikkan badannya menuju ke arah Qin Qian. Di hadapan Qin Qian,
wajah Lei Tian kembali tersenyum hangat. Tatapan dinginnya berubah menjadi tatapan penuh kasih sayang. Di bawah pengaruh rasa cinta yang dimilikinya ternyata Qin Qian adalah penawar dari keganasan sikap Lei Tian sebelumnya. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Lei Tian kepada Qin Qian. "Sepertinya aku butuh jalan-jalan," ucap Qin Qian dengan asal. "Oh, baiklah Tuan Putri," jawab Lei Tian dengan senyum menggoda. Kakek Zhu Sanfeng hanya menghela napas dengan pelan. Melihat cucunya begitu akrab dengan Lei Tian membuat dirinya sangat senang. Semula ia sangat khawatir dengan keselamatan cucu tercintanya tersebut, namun dengan keberadaan Lei Tian di sisinya tak perlu lagi ada kekhawatiran. "Tianer, bagaimana sekarang?" tanya Zhu Sanfeng yang sudah mengubah panggilannya terhadap Lei Tian. "Kakek adalah patriark, segala sesuatunya sekarang menjadi urusan kakek," ujar Lei Tian dengan santai. Zhu Sanfeng terdiam. Ia tidak menyangka jika dirinya akan ditunjuk sebagai ketua sekte perisai api. Hal yang menjadi beban pikirannya saat ini adalah terkait keberadaan para tetua yang mengepalai beberapa urusan. Tanpa mereka juga bisa dikatakan dapat melemahkan sekte. Komposisi pendekar tingkat dewa sangat sulit dipenuhi. Melihat kakek Zhu Sanfeng yang terdiam, membuat Lei Tian sedikit heran. Seharusnya kakek Zhu Sanfeng senang dengan hadiah pertemuan yang ia berikan. "Apa yang kakek pikirkan?" tanya Lei Tian dengan sopan. "Sepertinya sekte kekurangan para tetua," ucap Zhu Sanfeng ragu-ragu. Lei Tian terdiam, sejenaklah juga menyadari jika keberadaan para tetua sangat dibutuhkan oleh sekte besar. Memikirkan hal tersebut, Lei Tian teringat akan kitab pemberian kakek Akong. Jika tidak salah terdapat teknik untuk meningkatkan kekuatan tenaga dalam. "Untuk hal itu berikan aku waktu 1 atau 2 hari, sambil menunggu kakek bisa siapkan beberapa talenta yang sekiranya cocok untuk mengisi posisi tersebut," Lei Tian berkata dengan serius. "Lah juga penasaran dengan ilmu pengobatan yang seperti Akong miliki." Baik jika begitu tidak masalah," jawab Zhu Sanfeng sambil tersenyum cerah. Setelah berkata seperti itu Zhu Sanfeng segera bergegas membuat pengaturan. Ia dan para tetua yang tersisa harus bisa mengoptimalkan kondisi sekte yang hampir saja luluh lantah. Qin Qian yang sedari tadi terdiam semakin kagum dengan tindakan responsif dari Lei Tian. Tidak hanya bisa menghancurkan musuhnya tetapi ia juga dapat menciptakan peluang pertumbuhan untuk orang lain. "Sepertinya kakek sangat menyukaimu," ucap Qin Qian sambil mencondongkan tubuhnya dengan mesra. "Mungkin karena aku sedikit tampan, jadi kakek tidak keberatan dengan kedekatan kita," jawab Lei Tian mengalihkan perhatian. Dari mana tampannya?" ucap Qin Qian sambil mendengus kesal. Mulanya ia ingin memuji kekasihnya, namun Lei Tian malah mengalihkan topik pembicaraan. Tetapi dalam hatinya lah juga kagum dengan kebersahajaan yang dimiliki oleh pria yang akan menjadi suaminya tersebut. "Apakah Gege Tian ingin jalan-jalan melihat-lihat sekte?" tanya Qin Qian. "Sebelumnya lah sendiri juga ingin jalan-jalan." "Tentu saja, tapi sebelumnya aku ingin bersamamu," ucap Lei Tian sambil tersenyum nakal. Segera setelah mengatakan hal tersebut, Lei Tian menarik tangan Qin Qian ke dalam kediamannya. Sepertinya ada hasrat yang perlu ia tuntaskan, ada candu yang tertunda di bagian tubuhnya yang hanya bisa mereka selesaikan berdua di dalam kamar. Sue Meilin hanya tersenyum menahan tawa. Gairah anak muda di depannya benar-benar membuatnya ingin kembali ke saat di mana lah pernah muda dulu. Tuan muda dan Tuan Putri benar-benar pasangan sempurna.
Anak-anak mereka pasti cantik dan tampan, gumam Sue Meilin sambil tersenyum bahagia. 147. Nasib Li Yifei. Perkembangan ibu kota kekaisaran terkesan damai, para penduduk tidak terlalu mempermasalahkan pemberontakan Jenderal Xiao Mei yang memang sudah terkenal luas. Bahkan sebagian besar setuju, walau bagaimanapun kekaisaran harus dipimpin oleh orang yang kuat. Selama beberapa hari berlalu sejak peristiwa pemberontakan, kini Xiao Mei yang sudah menjadi penguasa kekaisaran dan membuat beberapa pengaturan untuk mengamankan posisinya. Sementara Zhao Yuxi yang masih ditutupi identitasnya hanya bisa mengikuti peraturan yang dibuat oleh ibunya dengan patuh. Sebagai seorang anak yang menurut, lah terus dicekoki oleh pengaruh negatif dari ibunya tanpa ia sadari. Di dalam hati Zhao Yuxi saat ini hanyalah kekaguman terhadap ibunya. Pencapaian kekuatan serta kekuasaannya telah membuat tekad Zhao Yuxi untuk menjadi kultivator wanita semakin kuat. Hal lainnya terkait kebencian Zhao Yuxi yang disebabkan karena ketidakpedulian Kaisar Qin Lao yang tidak menyerang Kaisar Fei Hung. Dendamnya atas kematian Lei Tian telah membawa kebencian yang tak terkira. Semua orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut akan ia musuhi hingga ke tulang. Keadaan ini telah membutakan hati Zhao Yuxi. Seharusnya lah paham jika ibunya adalah panglima perang sekaligus jenderal utama yang memiliki wewenang. Ibunya pula yang seharusnya mencetuskan ide pembalasan, namun tanpa Zhao Yuxi ketahui adalah bahwa ibunya sendiri yang selama ini mengubur permasalahan dengan kekaisaran tetangga tersebut. Hal ini tentu berkaitan dengan kesepakatan di masa lalu antara Xiao Mei dan juga Fei Hung dalam menguasai wilayah masing-masing. Andai saja ia tahu jika ibunya sendiri yang telah mencelakakan Lei Tian, maka tidak dapat dibayangkan betapa hancurnya perasaan Zhao Yuxi. Untuk memupus perasaan putrinya, Ratu Xiao Mei berusaha mencarikan calon pendamping untuknya. Secara resmi, ia membuka peluang kepada para pemuda terbaik sekte untuk melamar dan menikahi Zhao Yuxi. Namun secara eksplisit Xiao Mei juga telah menentukan Jenderal Yang Seng sebagai calon menantunya, selain untuk mendapatkan keturunan murni keluarga Yang, lah juga ingin kekaisaran yang bisa berjaya dan berumur panjang. Sebenarnya sosok Yang Seng telah lama menjadi incaran Xiao Mei. Selain prestasinya yang gemilang, kehadirannya juga sangat tepat untuk mengisi memori Zhao Yuxi yang sangat mencintai Lei Tian. Seperti meneteskan air di atas batu, seperti itu pula teknik yang dilakukan oleh Xiao Mei terhadap putrinya. Sehingga apa yang terjadi saat ini adalah akumulasi dari rencananya di masa lalu. Ibu, apakah hal ini tidak terburu-buru? Aku masih belum siap untuk memiliki suami. Zhao Yuxi berusaha menyampaikan keluhannya, berharap ibunya mau mengurungkan rencananya. Perasaannya kepada Lei Tian masih belum hilang. Dalam keadaan seperti ini lah merasakan sesuatu yang sangat sulit. Kau tidak usah bersikap seperti itu. Apa yang sudah ibu capai hingga saat ini adalah untukmu. Jika kau sudah menikah, maka selain memiliki seorang suami calon kaisar, seluruh keturunan kita juga akan menjadi penguasa. Xiao Mei berkata dengan tegas. Ia tidak mau putrinya lemah hanya karena memikirkan masa lalu. Selain itu, kau juga bisa tetap berkultivasi dan melanjutkan cita-citamu untuk menjadi kultivator. Kau lihatlah bagaimana ibu bisa melakukan semuanya dengan baik. Zhao Yuxi masih terdiam. Ia menyadari apa yang dikatakan oleh ibunya adalah suatu kebenaran yang tidak bisa ia pungkiri. Dengan posisi ibunya saat ini jelas membuat Zhao Yuxi merasa serba salah.
Meskipun calon suami yang ditawarkan oleh ibunya adalah orang yang baik, namun La juga benar-benar tidak mengerti dengan drama kehidupan yang berjalan di luar skenarionya. Zhao Yuxi yang kini diberitakan sebagai murid sekaligus anak angkat Xiao Mei memiliki status yang tinggi. La juga kini tinggal di istana kekaisaran yang sebelumnya menjadi tempat tinggal putri Qin Qian. Sosoknya yang begitu cantik juga menjadi idaman seluruh pria, kemolekan tubuhnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam setiap kesempatan, kedekatan Jenderal Yang Seng dengan Zhao Yuxi difasilitasi secara langsung oleh Xiaomel. Hanya beberapa kali pertemuan, jenderal termuda yang berusia 35 tahun tersebut berhasil membuat Zhao Yuxi tertarik. Meski tidak sehebat Lei Tian, namun Jenderal Yang Seng adalah talenta berbakat yang tidak bisa diacuhkan begitu saja. Dengan dukungan Sekte Teratai Ungu, La begitu dominan di antara para jenderal lainnya. Sementara itu keadaan yang berbeda justru dialami oleh Li Yifei, dirinya yang merupakan saksi mata atas pembunuhan Lei Tian yang dilakukan oleh Xiao Mei terlihat sangat tertekan. Setelah kejadian tersebut kultivasinya tidak mengalami perkembangan, sebagai jenius Sekte Teratai Ungu yang sudah membangkitkan karakteristik energi es di usia 15 tahun, kini prestasinya jalan di tempat. Bahkan ia juga merasa energi di tubuhnya melemah dan pada saat tertentu tidak bisa ia gunakan, hanya kekuatan fisiknya saja yang bisa ia latih selama beberapa waktu terakhir. Secara pribadi, rasa bersalahnya karena menutupi kejadian pembunuhan Lei Tian benar-benar telah menghambat jalan pikirannya. Hal ini ternyata berpengaruh besar terhadap peningkatan kultivasinya. Bahkan di Akademi Kekaisaran, kini Li Yifei mendapat perhatian khusus. Hampir 2 tahun ia menghabiskan sumber daya akademi namun tidak memperoleh kemajuan. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan internal Akademi Kekaisaran. Cibiran demi cibiran mulai ia terima, dirinya yang semestinya bersinar kini ditutupi kecemerlangan Zhao Yuxi yang merupakan murid Xiao Mei. Penurunan Li Yifei berbanding terbalik dengan perkembangan Zhao Yuxi yang kini mulai dikenal sebagai bakat tersembunyi dari Xiao Mei. Bahkan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir Zhao Yuxi sudah berada di ranah pendekar langit. Menghadapi kondisi seperti ini jelas membuat Li Yifei frustasi. Kemacetan jalan kultivasinya membuat dirinya tidak berdaya sama sekali. Teknik pernapasan yang ia jalankan seringkali merusak jalur meridian di tubuhnya. Energi yang terkunci membuat serangan balik di dalam aliran darah. Keadaan ini secara tidak langsung telah merusak meridian Li Yifei, tanpa ia sadari telah terjadi keretakan di pusat energinya tersebut. Sebenarnya selama Li Yifei berada di Akademi Kekaisaran, ia sudah menjadi target Jenderal Xiao Mei. Sejak kejadian di masa lalu, Jenderal Xiao Mei telah menaruh kecurigaan terhadap Li Yifei. Oleh karena itu secara tersembunyi ia juga meminta bantuan kepada seseorang untuk meracuni Li Yifei melalui sumber daya yang ia terima dari Akademi Kekaisaran. Bisa dikatakan Akademi Kekaisaran adalah kuburan bagi dirinya. 148. Mempelajari kitab pengobatan. Kebersamaan Lei Tian dengan Qin Qian begitu syahdu dan berkesan. Jika sebelumnya mereka melakukannya di dalam gua, kini mereka berada di atas ranjang yang bersih dan nyaman. Keduanya melakukan pelepasan bersama ketika hari menjelang sore. Kebersamaan mereka juga tidak ada yang mengganggu. Zhu Sanfeng masih berada di aula utama mengatur beberapa hal yang perlu La tangani secara langsung. Sementara Sue Meilin adalah pelayan pribadi Qin Qian yang begitu setia mengurusi keperluan tuan putri tersebut. Setelah selesai membersihkan diri,
Lei Tian dan juga Qin Qian segera bersiap-siap untuk jalan-jalan mengitari sekte perisal api. Walau bagaimanapun Lei Tian membutuhkan informasi sekte perisai api, sebagai seorang ketua sekte Belati Merah ia juga merasa melakukan perbandingan untuk kemajuan sekte yang ia pimpinnya. Menurut rencana Lei Tian akan melakukan beberapa perbaikan. Ia ingin membawa sekte Belati Merah sesuai harapan pendirinya yaitu Kakek Akong. Apalagi keberadaan benda pusaka Belati Merah telah berperan serta dalam kemajuan kultivasinya. Sementara terkait masalah dendamnya terhadap Xiomel akan ia lakukan setelah urusan di sekte perisai api selesai. Musuh yang ia hadapi sesungguhnya adalah orang-orang yang selama ini mendukung Xiomei. Oleh karena itulah juga perlu mendapatkan dukungan dari para pendekar keabadian, meski kedepannya pertarungan tersebut tidak bisa ia hindari setidaknya ia sudah memiliki persiapan yang matang. Menghadapi orang-orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, lah harus hati-hati. Tidak bisa begitu sajalah bertindak gegabah. Belajar dari pengalaman masa lalu, ia dengan penuh tekad membara menghancurkan pasukan Kekaisaran Wei. Tetapi musuh sebenarnya justru berada di pihaknya, membuat dirinya hampir meninggal dan terluka dengan sangat parah. "GG, mari kita jalan bersama," ajak Qin Qian yang sudah terlihat sangat cantik. Kultivasi ganda yang baru saja ia lakukan telah membuat energi di dalam tubuhnya semakin stabil. Meskipun tidak melakukan terobosan namun lah merasakan jika kekuatannya semakin bertambah. Sama halnya dengan Qin Qian, Lei Tian juga merasakan manfaat yang cukup besar. Dengan berkultivasi ganda bersama dengan kekasihnya, ia juga merasakan peningkatan kekuatan. Menurut perhitungannya, berkultivasi ganda nilainya sama dengan berkultivasi secara normal selama 1 minggu. Pantas saja Akong berkata jika tubuh khusus milik Qin Qian adalah sebuah hadiah untuk meningkatkan kultivasinya di masa depan. Berpikiran tentang hal ini Lei Tian hanya menggeleng kepala dengan sedikit konyol. "Hari ini kau benar-benar cantik sekali," puji Lei Tian dengan tulus. Memang sebelumnya aku tidak cantik ya?" Qin Qian berkata dengan sedikit cemberut. "Cantik. Cantik tentunya," Lei Tian sedikit salah tingkah. Menghadapi wanita lebih sulit baginya ketimbang berhadapan dengan musuh. Lei Tian segera menyentuh punggung tangan Qin Qian. Kulit putihnya yang halus seperti giok membuat Lei Tian terkagum-kagum dengan kecantikan yang kini sudah menjadi miliknya tersebut. Keduanya lalu berjalan saling bergandengan tangan mengitari sekte perisai api. Meskipun Qin Qian bukanlah murid sekte, tetapi dengan statusnya ia bisa masuk dan melihat-lihat. Pemandangan keduanya sangat serasi. Banyak pasang mata yang menjadi iri dengan pasangan yang begitu sempurna tersebut. Di balik sikap dinginnya terhadap musuh, ternyata kepribadian Lei Tian sangat menyenangkan. Banyak para murid yang semula takut berubah menjadi lebih terbuka ketika Lei Tian menyapa. Bersama Putri Qin Qian justru sikap Lei Tian benar-benar seperti pemuda biasa. Sesekali ia terlihat teraniaya dengan sikap manja Putri Qin Qian. Pemandangan ini memang mengisyaratkan kebenaran sebuah istilah, jika lelaki hebat pun akan tunduk di bawah kecantikan wanita. Seorang wanita dikatakan hebat apabila dirinya mampu menaklukkan seorang pria hebat. Hingga pada saat hari mulai gelap keduanya baru kembali ke dalam kediamannya. Di sana sudah ada Sue Meilin yang menyiapkan aneka makanan dan minuman untuk memenuhi stamina keduanya. Meski mereka tidak bergantung pada hal tersebut, namun keduanya masih manusia yang memiliki tubuh untuk berkembang dan beregenerasi. Sehingga pola tersebut masih dijaga oleh Lei Tian meski dirinya sudah berada di ranah keabadian.
GG, apa yang akan kau lakukan terhadap apa yang kau sampaikan kepada kakek tadi pagi? Qin Qian bertanya, ia memikirkan masalah yang kini sedang dihadapi oleh Zhu Sanfeng. Mengenai hal itu aku akan mencoba mempelajari suatu hal yang baru. Aku akan belajar teknik pengobatan yang sebelumnya diberikan oleh kakek Akong. Lei Tian berkata dengan jujur mengenal rencananya, terhadap wanitanya ia tidak menutupi hal yang sederhana seperti itu. Katakan saja jika GG butuh bantuan, aku tidak akan sungkan membantumu dengan sepenuh tenaga, ucap Qin Qian dengan sungguh-sungguh. Belum untuk saat ini. Kedepannya aku pasti membutuhkan bantuan dari wanita cantikku ini, ujar Lei Tian sambil mengusap kepala Qin Qian, rambutnya yang begitu indah menambah pesona kecantikannya. 1. Diperlakukan seperti itu membuat Qin Qian merasakan kenyamanan, rasa kasih sayang Lei Tian kepadanya begitu tulus dapat ia rasakan. Rasa hangat dan kasih sayang semakin tumbuh di antara keduanya. Meski secara pribadi Qin Qian tahu jika bukan dirinya saja yang mencintai lelaki yang kini berada di hadapannya. Sosok Lei Tian mungkin saja dicintai oleh beberapa wanita, apalagi Qin Qian juga tidak banyak mengetahui masa lalu Lei Tian. Terlalu sedikit informasi yang beredar tentang dirinya. Kemunculannya yang selalu tiba-tiba serta kabar kematiannya dengan cepat mengubur nama besarnya. Di tengah waktu santainya, Lei Tian mulai membuka kitab pemberian kakek Akong. Perlahan-lahan Lei Tian membaca kitab itu secara perlahan. Sesuai perkataan Akong, kitab tersebut memang memuat tentang informasi berbagai jenis tanaman herbal berkhasiat dan juga tanaman beracun. Lei Tian membaca sambil memahami, hinggalah menemukan beberapa bab yang membahas ramuan yang dapat meningkatkan tenaga dalam. Dengan ekspresi sangat serius, ia membaca bab-bab tersebut tanpa terlewatkan. Bahkan pada saat ini ia benar-benar hanya memfokuskan bacaan pada bab tentang ramuan herbal yang berfungsi meningkatkan kekuatan hingga ke ranah dewa. Luar biasa, gumam Lei Tian penuh kekaguman. Pada saat ini ia merasakan seperti menemukan harta karun yang sangat berharga. Ia tidak menyangka jika kakek Akong adalah jenius di bidang ilmu pengobatan yang sangat luar biasa. Bahkan isi kitab ini lebih dari sekedar teknik bela diri, segala pengetahuan tentang dasar pengobatan hingga pengembangannya tersaji dengan lengkap. Pantas saja peningkatan yang aku alami sangat pesat, batin Lei Tian sambil mengingat proses kultivasi dirinya. Selama masa itu ia selalu diberikan ramuan khusus oleh Akong. 149. Ramuan peningkat tenaga dalam. Jika mengacu kepada kitab ini, maka ramuan yang diberikan oleh Akong kepadanya adalah ramuan herbal tingkat tinggi. Ramuan yang ternyata bisa digunakan oleh kultivator yang akan menembus ranah keabadian. Jika seperti ini, bukankah menciptakan pendekar keabadian tidak terlalu sulit? Apalagi jika hanya sebatas pendekar tingkat dewa. Batin Lei Tian yang penuh keterkejutan, matanya membulat memandang ke arah lembaran kitab. Setelah membaca kitab ini, barulah pemahaman Lei Tian terbuka dengan lebar. Namun hal yang tidak bisa ia pahami adalah mengapa di Sekte Belati Merah tidak terdapat divisi yang menangani pengobatan atau pengembangan herbal. Padahal dengan pemahaman ini, sekte dapat berkembang tanpa harus selalu bergantung pada batu roh yang biasa ditambang dari Gunung Bishu. Karena hal itu juga yang menyebabkan Penatua Songgui berpesan kepadanya agar dapat berprestasi di Akademi Kekaisaran dan mendapatkan izin khusus terkait pengelolaan sumber daya Gunung Bishu yang menjadi markas Sekte Belati Merah. Di sisi lain,
Qin Qian yang menyaksikan Lei Tian sedang serius mempelajari isi kitab pemberian kakek Akong hanya bisa tersenyum penuh kebanggaan. Semangatnya dalam memecahkan permasalahan sekte yang kini dipimpin oleh kakeknya, membuat Qin Qian kehabisan kata-kata dalam mengagumi lelaki yang selama beberapa hari ini menemaninya. Pantas saja ia begitu kuat dan selalu mengejutkan orang-orang. Ternyata ia selalu bekerja keras dan penuh semangat dalam mengejar harapannya, gumam Qin Qian di dalam hatinya. 2 hari pun berlalu dengan cepat, selama itu pula Lei Tian larut dalam pemahamannya terkait materi yang terdapat dalam kitab obat pemberian kakek Akong. Qin Qian sebagai pasangannya sangat mengerti kondisi Lei Tian. Sesekalilah menyapa sambil mengantarkan teh dan makanan untuk menemani Lei Tian yang sedang mempelajari kitab tersebut tanpa henti. Pemahaman ilmu obat-obatan sangat sulit, berbeda dengan ilmu bela diri yang bisa langsung dipraktekkan. Pada ilmu pengobatan, Lei Tian harus terlebih dahulu menghafal dan membedakan jenis tanaman berdasarkan fungsi dan ciri-cirinya. Selain itu ia juga harus mampu mengidentifikasi jenis tanaman berdasarkan sifatnya, keberadaan serta kandungan di dalamnya. Kegagalan dalam membuat ramuan bisa berbahaya bagi keselamatan nyawa orang lain, salah dalam menentukan. Satu bahan pendukung saja bisa fatal akibatnya. Oleh karena itu Lei Tian tidak mau lalai dalam memahami isi dari kitab tersebut. Bahkan hal yang barulah pelajari masih sepertiga dari isi kitab tersebut. Pada saat ini Lei Tian masih berfokus pada permasalahan untuk menciptakan ramuan yang dapat meningkatkan kekuatan tenaga dalam yang berguna bagi pendekar dewa. Di Akademi Kekaisaran, tempat di mana Lei Tian seharusnya berkembang dan berkarir di Kekaisaran Qin tengah menghadapi polemik. Hal ini terkait dengan kondisi Li Yifei yang kian hari kian terpuruk. Selama beberapa kali ajang uji bakat dan penampilan dirinya berada pada posisi paling bawah dan malah kehilangan energi Qi pada setiap kali latihan. Li Yifei tentu tidak mengetahui hal yang tengah menimpanya, ia hanya mengira permasalahan yang menderanya secara internal saja. Padahal masalah utamanya justru pada eksternal, di mana dirinya sedang dihancurkan secara perlahan. Dalam tempo waktu tersebut juga Li Yifei yang dulu dikenal sebagai murid paling jenius di generasinya berubah menjadi murid sampah yang menghamburkan sumber daya akademi. Apalagi setelah Kekaisaran Qin tumbang, Xiao Mei menunjuk Chen Kun sebagai kepala divisi yang mengurusi sumber daya. Dengan menguasai keperluan logistik, maka Xiao Mei dapat dengan mudah mengendalikan sumber daya terbaik untuk orang-orang yang mendukungnya. Semua skema kebusukan ini dicermati dengan baik oleh Li Yifei, hanya saja ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia bukanlah siapa-siapa dan tidak memiliki dukungan yang kuat, bahkan sektenya sendiri pun mulai menjauhinya karena kemunduran kultivasinya. Pada saat ini Li Yifei berpikiran ingin mencoba berkata jujur terhadap beban masa lalunya, namun ia bingung harus memulai dari mana dan kepada siapa menyampaikannya. Sementara waktu yang ia jelang di Akademi Kekaisaran semakin beratlah jalani, cibiran dan hinaan yang ia terima membuatnya ingin bunuh diri. Apalagi sikap sekte teratai ungu yang sebelumnya begitu memuja dirinya kini justru mengirimkan surat penarikan terhadap dirinya. Surat rekomendasi tersebut berisi tentang penarikan Li Yifei sebagai utusan dari sekte, lah secara begitu saja diabaikan oleh sektenya yang pernah membesarkan namanya. Sementara di pihak sekte teratai ungu beranggapan jika kemunduran Li Yifei adalah mereka tidak mau di tengah dukungan utama pihaknya terhadap kekaisaran justru menjadi bumerang saat orang-orang mengetahui kondisi Li Yifei yang sesungguhnya. 150.
Bertemu di ibu kota dalam 5 hari. Di Sekte Perisai Api kini Lei Tian baru saja keluar dari kamar belajar yang terdapat di kediaman Qin Clan, setelah dirasa cukuplah segera melangkahkan kakinya menuju ruang tengah. Di sana sudah ada Qin Qian dan juga kakeknya, Zhu Sanfeng. "Salam kakek," sapa Lei Tian sesaat dirinya tiba. "Bagaimana kabarmu?" tanya Zhu Sanfeng. "Sangat baik. Hanya saja merindukan cucu kakek yang sangat cantik ini," jawab Lei Tian sambil tersenyum ke arah Qin Qian. "Segeralah kalian menikah, kakek sangat mendukung hubungan kalian," ucap Zhu Sanfeng sambil tersenyum. Ia juga dapat merasakan kebahagiaan cucunya yang memang sangat mencintai Lei Tian. "Setelah tiba di ibu kota, maka kami akan menikah. Terutama setelah membereskan Xiaomei dan mengembalikan tahta kekaisaran," ujar Lei Tian dengan ekspresi cukup serius. "Bagus jika begitu, jaga dirimu dan ingat jangan sampai cucuku menjadi janda sebelum menikah," ucap Zhu Sanfeng sambil berkelakar. Kakek," keluh Qin Qian sambil menahan wajah malunya. "Lalu kapan rencananya kamu akan menuju ibu kota?" tanya Zhu Sanfeng kemudian. "Seharusnya beberapa hari lagi setelah semuanya siap. Setidaknya dalam beberapa hari ini juga persiapan. Pembentukan calon tetua sudah selesai. Apakah kakek sudah menyiapkan kandidat yang aku maksudkan sebelumnya?" Lei Tian bertanya. Dalam pikirannya ia sudah menyiapkan formula yang dibutuhkan untuk membuat ramuan penambah tenaga dalam. Meskipun ia belum pernah mencobanya namun ia memiliki keyakinan yang tinggi. Berdasarkan petunjuk dari kitab tak bernama yang La pelajari seharusnya La tidak memiliki kesulitan. Apalagi selama 2 hari ini La juga sudah menghayati teori-teori yang terdapat dalam kitab tersebut. "Seperti yang kau minta, aku sudah menyiapkan beberapa talenta. Ada 10 murid senior yang sekiranya layak, mereka semua sudah terbiasa membantu tugas para tetua. Hanya saja mereka masih berada di ranah pendekar bumi, dari 10 orang hanya 2 orang saja yang memiliki ranah pendekar langit," Zhu Sanfeng berkata tanpa daya. "Mencari pendekar tingkat langit sangat sulit karena belasannya hanya jenius saja yang berada pada ranah tersebut. Bukankah Bibi Sue Meilin berada pada ranah pendekar langit juga?" ucap Lei Tian dengan serius. "Iya benar, bukankah ia harus menemani Qianer?" tanya Zhu Sanfeng dengan hati-hati. "Tidak masalah, setidaknya berikanlah kesempatan untuk berkembang." Lei Tian bukanlah orang yang tidak peka terhadap orang-orang yang mengikutinya, apalagi Sue Meilin sudah mengurus Qin Qian dari masih kecil. Setidaknya dengan memberikan kesempatan kepada Sue Meilin untuk meningkatkan kekuatannya, maka jika suatu saat La ingin mengabdikan diri di sekte sudah ada bekal yang cukup. "Baiklah jika begitu, aku sudah menyiapkan mereka semua untuk menunggu di aula utama sekte," ucap Zhu Sanfeng. "Qianer tolong bawakan aku perlengkapan untuk menulis," pinta Lei Tian. "Baik Gege," jawab Qin Qian dengan patuh sambil segera berlalu ke ruang belajar. Tidak lama kemudian La sudah kembali membawa perlengkapan menulis yang diminta oleh Lei Tian. Melihat pemandangan ini Zhu Sanfeng menjadi senang. Sebelumnya tidak ada yang berani memerintahkan Qin Qian yang manja, malahan dirinya yang selalu mengandalkan bantuan para pelayan. Namun kini bersama Lei Tian, ia mulai memahami perannya sebagai wanita dewasa. Lei Tian dengan cekatan segera menulis beberapa bahan herbal, selain itulah juga meminta disiapkan beberapa peralatan yang biasa digunakan untuk meramu obat. Zhu Sanfeng dan Qin Qian terkejut melihat bentuk tulisan Lei Tian.
Sebagai seorang kultivator tulisannya sangat indah, bahkan sastrawan istana kekaisaran saja tidak sebagus itu dalam menulis. Pola yang digunakan oleh Lei Tian menggunakan aksara yang hanya bisa digunakan oleh kalangan cendekiawan. Bakat seperti ini saja sudah jarang dimiliki oleh kaum intelektual masa kini. Kakek, tolong siapkan bahan-bahan ini. Jika sudah lengkap bisa menghubungiku kembali, ucap Lei Tian sambil memberikan 2 lembar catatan dengan lengkap. Tidak kusangka kau mengerti ilmu pengobatan juga. Tanya Zhu Sanfeng dengan takjub. Tidak juga, aku baru kali ini mencobanya, jawab Lei Tian dengan jujur. Sementara di dalam pemahaman Zhu Sanfeng yang sudah berumur tidak sepenuhnya percaya dengan ucapan Lei Tian barusan, menurutnya Lei Tian hanyalah merendah saja. Dalam pemahaman Zhu Sanfeng, tidak mungkin seseorang yang baru belajar ilmu pengobatan bisa dengan lancar menulis bahan herbal begitu saja. Apalagi bahan-bahan yang ditulis oleh Lei Tian adalah jenis langka dan bermutu tinggi. Bahkan dengan jelas Zhu Sanfeng merasa asing dengan beberapa bahan herbal yang terdapat dalam daftar. Hal ini menunjukkan jika pemahaman Lei Tian berada jauh di atasnya. Sambil membaca catatan yang menyerupai karya sastra tersebut, beberapa kali Zhu Sanfeng memicingkan kedua bola mata tuanya. Bahan-bahan ini memang tergolong langka. Pantas saja Lei Tian bilang baru beberapa hari lagi menuju ibu kota. Tianer, sepertinya ada beberapa bahan yang sulit didapatkan, ucap Zhu Sanfeng dengan kebingungan. Menghadapi situasi seperti ini tentu Lei Tian sudah menduganya, oleh karena itu ia segera memberikan solusi untuk membantu Zhu Sanfeng. Kakek, tolong kirimkan seorang tetua yang dapat dipercaya menuju kota Chengdu. Datanglah ke paviliun ungu, temui Tuan Musianji dan tunjukkan benda ini, ucap Lei Tian sambil memberikan pedang spiritual yang merupakan benda pusaka Lei Tian. Baiklah jika begitu, jawab Zhu Sanfeng dengan tangan gemetaran. Ia tahu jika benda yang diberikan oleh Lei Tian adalah barang pusaka yang sangat berharga. Oh iya kakek, tolong rahasiakan hal ini dari siapapun dan sampaikan juga jika aku menunggu Tuan Musianji di tempat ini, ucap Lei Tian memberi pesan. Baik, tentu saja kakek akan menjaga rahasiain, ucap Zhu Sanfeng. Selain itu, aku juga akan merepotkan kakek lagi, ucap Lei Tian sedikit sungkan. Katakan saja, aku akan senang jika bisa membantumu, Zhu Sanfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Terlibat dalam urusan Lei Tian adalah suatu anugerah baginya. Hal ini terkait Sekte Belati Merah. Tolong kirimkan juga seorang tetua ke Gunung Bishu agar menyampaikan jika aku meminta 200 orang murid dalam untuk tiba di ibu kota kekaisaran 5 hari lagi, ujar Lei Tian sambil mengeluarkan belati merah. Tunjukkan juga benda ini kepada Patriark Fang Yuan ataupun guruku, Penatua Songgui. Maka mereka akan mengerti dengan apa yang akan aku sampaikan, lanjut Lei Tian dengan santai. Bersambung 151. Keahlian sastra Lei Tian.